Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang rawatan harian dan rawatan lomba burung murai batu yang seperti nomor 37 ini, yaitu burung murai batunya dari awal sampai akhir di gantangan dia tidak ada mau bunyi, dia tidak ada reaksi sedikit pun, loncat pun dia tidak mau. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu yang seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan ada di rawatan harian. Nah, rawatan hariannya ini untuk meningkatkan emosi, meningkatkan birahi burung murai batu. Kalau misalkan sudah birahi, sudah emosi, nanti dia akan memunculkan fighternya. Kalau misalkan burung murai batu belum ada birahi, belum ada emosi, dia belum up lah birahi sama emosinya, dia tidak akan tampil maksimal. Fighternya juga pun tidak akan keluar. Nah, di sini kita lakukan rawatan dari harian. Nah, rawatan harian yang pertama kita keluarkan misalkan di pagi hari. Nah, di pagi hari itu mungkin jam 5 lah. Jam 5 atau setengah 5 itu bisa kita keluarkan. Kita bersih-bersihkan kandangnya terlebih dahulu. Dan di saat itu kita misalkan ganti minum. Kita berikan ekstra puding. Ya, ekstra pudingnya ini sebelumnya misalkan 7 pagi, 7 sore. Kita berikan aja 7 pagi dulu. Nah, fungsi kita berikan ini sebelum diembun, ini supaya dia nanti ada merangsang birahi dan emosinya. Itu kan dia makan jangkrik, dia kenyang, nanti saat dia diembunkan, mungkin ada reaksi, nanti dia bunyi-bunyi, dia akan menimbau misalkan ada suara-suara burung-burung kecil lain, dia akan langsung merespon. Karena posisi dia sudah makan jangkrik dan posisi dia sudah agak kenyang. Nah, berbeda kalau misalkan burungnya masih lapar, itu dia kadang-kadang belum ada respon nih di pagi hari. Makanya kita berikan sebelum diembunkan. Nah, setelah itu kita embunkan sampai matahari keluar. Nah, kalau misalkan sudah ada matahari keluar, kita berikan penjemuran. Nah, penjemurannya ini bisa kita maksimalkan aja kalau misalkan kuat penjemuran. Kita bisa berikan 1 jam. Tapi kalau misalkan kita burungnya ini tidak kuat dijemur nih, perlunya bertahap. Kita berikan aja semaksimal dulu. Misalkan dia bisa 15 menit. Kita berikan 15 menit dulu. Habis itu kita angin-anginkan. Kita setelah angin-anginkan ini kan supaya dia lebih ini lagi ya, habis dijemur itu kan cuaca terik. Itu kan otomatis dia kan panasan. Kalau misalkan langsung kerodong itu kurang bagus. Makanya kita angin-anginkan terlebih dahulu. Setelah diangin-anginkan misalkan 15 menit atau 20 menit, langsung kita kerodong. Kita tempatkan di tempat burung murai batu yang misalkan ada keramaian-keramaian, ada suara bising. Misalkan kita mempunyai masteran, dekatkan dengan masteran dulu untuk meningkatkan birahi dan emosinya supaya nanti faktornya akan timbul dengan suara-suara berisik tersebut. Coba lihat kalau misalkan burung-burung murai batu walaupun dia tidak ngeplong, kalau misalkan ada suara berisik, itu biasanya dia ngeriwik. Nah, seperti itu untuk merangsang birahi dan emosinya. Nah, selanjutnya kita biarkan dia dalam pengkerodongan. Di sore hari kita bisa berikan lagi jangkriknya, misalkan yang 7 sorenya ya. Kita berikan. Habis itu kita tutup lagi. Nah, di sini kita lakukan hari demi hari seperti itu. Nah, setelah itu mandi. Kita mandikannya ini jangan terlalu sering kalau misalkan burung seperti ini. Kita bisa berikan seminggu 2 kali. Itu pun waktu mandinya sebelum dijemur. Nah, kalau misalkan dia tidak mandikan dari pengembunan langsung dijemur. Kalau ini dari pengembunan, kita misalkan lihat udah tenang, udah terang, itu langsung kita mandikan. Setelah dimandikan, angin-anginkan, baru dijemur
lagi. Nah, di sini kita menggunakan ekstra puding jangkrik ya yang biasanya. Dan juga bisa kita tambahkan ekstra puding lainnya seperti kroto. Kroto ini kita bisa berikan seminggu 2 kali saja cukup. Jangan terlalu sering juga. Jadi hariannya itu kita bisa menggunakan fur dan jangkrik saja. Dan ekstra puding kroto itu cuma selingan-selingan saja. Nah, seperti itu kita lakukan. Misalkan selama 2 minggu, selama 3 minggu, ataupun bisa 1 bulan, kita lihat reaksinya. Kalau misalkan birahi emosinya sudah bagus, dia sudah bunyi-bunyi, dia sudah ngeplong, kita bisa coba bawa ke area gantangan. Nah, di sini kita bawa terlebih dahulu, teman-teman semua. Jangan langsung kita gantangkan. Kita bawa, kita coba ablak dulu. Ada reaksi tarung tidak burung murai batunya? Ada reaksi dia buat melawan tidak? Nah, makanya kita ablak dulu di bawah. Kita ablak, biarin aja sampai dia bunyi, sampai dia udah ada kayak tarung, baru kita naikkan. Kalau misalkan tidak, jangan kita naikkan terlebih dahulu. Nah, di sini yang di hari pertama misalkan kita bawa ke gantangan, dia cuma matung saja. Kita tetap lakukan rawatan harian kayak sebelumnya. Kita coba lagi. 2 minggu selanjutnya atau seminggu selanjutnya kita bawa ke gantangan, itu kita coba ablak lagi. Nah, itu kita buat membiasakan burung murai batu ini supaya dia ada fighternya, ada mental tarungnya karena disusul oleh birahi dan emosinya. Di sini kenapa ada burung murai batu seperti ini? Memang ada. Walaupun burung murai batu ini sifatnya fighter, sifatnya alpha. Ada burung murai batu yang karakter-karakter seperti ini. Tidak semua burung murai batu itu langsung muncul fighternya, muncul birahinya. Kita harus ada prosesnya dalam memunculkan birahi, memunculkan emosinya, dan dilanjutkan nanti fighternya bagus dan dia tarung di gantangan. Nah, di sini ini yang harus kita lakukan. Nah, pasti ada pertanyaan teman-teman semua, Om, kalau misalkan masalah settingan ekstra puding lombanya seperti apa? Nah, di sini untuk settingan lombanya itu kita gunakan settingan harian. Jangan kita up terlebih dahulu supaya kita bisa tahu masalahnya apa, kita bisa tahu apa yang harus kita kurangi. Kalau misalkan kita sudah mempunyai setting harian, kita sudah mempunyai settingan lomba, nanti bingung sendiri kita, apa sih masalahnya? Apa masalah di settingan harian? Apa masalah di settingan lomba? Makanya kita gunakan settingan harian supaya gampang kita evaluasinya masalahnya apa. Nah, oke teman-teman semua, jadi kalau misalkan mempunyai burung murai batu seperti ini, intinya kita harus menaikkan birahinya, menaikkan emosinya, nanti akan timbul jiwa fighter burung murai batu tersebut. Dan kita harus biasakan, kita harus bisa bangun mentalnya ini dengan cara seperti kayak di track. Seperti tadi yang saya bilang yang di awal itu, kita bawa ke gantangan supaya nanti ada reaksi. Tarungnya ada tekanan. Nanti lama-kelamaan dia akan bagus, dia akan tarung di gantangan. Nah, oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.